Oke, sudah mulai recordingnya. Kita akan bahas Introduction to Java. Ini adalah menu kita hari ini, ya. Saya akan mulai dengan motivasi, saya akan coba bandingkan dengan Python, lalu kita akan bahas Java-nya sendiri beberapa, hal-hal yang, spesifik tentang Java, tapi belum masuk ke perintilan sintaksnya ya. Di akhir kuliah ini, saya ingatkan nih kalau ada yang masih sambil goler-goler ya, coba dirapihkan kayak Tino tuh udah rapih tuh ngadep ke depan ya. Selamat pagi Tino. Nah, nanti semuanya saya akan minta tolong untuk buka kamera di akhir ya, untuk kita abadikan kuliah perdana DDP 2 semester ini. Oke, ini adalah menu kita. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang tadi muncul di quizzes. What did you learn in DDP 1? Belajar apa sih di DDP 1? Nah, tadi saya lihat ada jawabannya. Ada jawaban yang nulis jadi pria sejati bahkan. Jangan pikir saya nggak notice ya. Saya notice loh jawabannya gitu. Nah, tapi if we're going to take it a little bit seriously, Anda banyak yang tulis Python. Tidak salah Anda bilang begitu. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa sebenarnya waktu Anda tujuan utama, coba buka DBRP lagi waktu di semester 1, harusnya DDP 1 itu lebih kepada problem solving, algorithmic thinking, computational thinking. Anda punya problem, lalu Anda sebagai computer scientist diminta untuk merancang suatu solusi algoritmis. Kebetulan tools yang Anda punya untuk memberikan algorithmic solution ini adalah Python, gitu ya. Jadi kalau dari 3 kotak yang ada di depan ini, intinya dari DDP 2 adalah 2 poin pertama, ya kan? 2 poin pertama. Saya punya problem, Anda as computer scientist tolong bikinin dong, rancang dong solusi secara algoritmis, gitu kan. Nah, Anda dikasih obeng, obengnya adalah Python, kan gitu ya. Anda dikasih obeng untuk menyelesaikan problem itu Python. Nah, Anda pakai obeng itu, Anda menyusun, eee, perintah ke komputer untuk menyelesaikan itu. Jadi apa aja sih solusinya? Oh, solusinya A, B, C. Komputer harus kerjakan A, B, C untuk menyelesaikan program kita. Kalau gitu, berarti sebenarnya DDP 2 sama kok, tetap ada problem, tetap ada algorithmic solution, Anda diminta membuat algorithmic solution, tapi kamu udah nggak punya obeng, kamu dikasih palu, yaitu Java. Alatnya beda untuk menyelesaikan program. Kalau gitu, buat apa dong saya harus belajar DDP lagi? Kan udah tadi dikasih problem, lalu dikasih algorithmic solution. Kenapa alat saya tadinya saya pakai obeng, saya disuruh ganti pakai palu? Why? Biasanya kadang-kadang mahasiswa suka nulis ini nih, "Aduh mata kuliah wajib Bu, mau gimana lagi kalau saya mau lulus sarjana saya harus ambil." That's not wrong. Saya mengerti hal ini. Betul, Anda betul perlu mengerjakan ini sebagai mata kuliah wajib. Tetapi harusnya tambahan lagi dari mindset latihan. Kalau programming itu adalah suatu muscle, suatu otot gitu ya, kita latihan otot terus. Semester lalu latihnya pakai Python, semester ini kita ngelatihnya pakai Java, gitu ya. Jadi ganti alat di gym, tadinya pakai beban yang berapa, sekarang pakai alat bench apalah apalah, saya nggak tahu gym-gyman, tapi pakai alat yang lain gitu ya. Ini adalah basic skill for computer scientist. Pertama, practice make perfect. Saya dicobain lagi, semester lalu dikasih problem, saya bikin solusi. Semester ini sama, dikasih problem, Anda harus bikin solusi. Lalu yang berikutnya, Anda melatih diri untuk mengetahui right tool for the right problem. Kayak tadi, kalau Python itu analoginya adalah obeng, kemudian, eee, Java analoginya itu adalah palu, kalau Anda disuruh makuin, Anda punya paku ya, Anda punya paku dan Anda harus nempelin, figura gitu ya di tembok. Masa pakai obeng? Kan itu bukan tools yang tepat ya, tetapi Anda perlu pakai palu. Dalam konteks programming juga sama. Mungkin ada, eee, problem-problem tertentu yang lebih tepat di-approach dengan menggunakan Java. Dan ini juga tidak hanya secara idealis in the sense, "Oh ini problemnya seperti ini, bagusnya pakai Python, problem ini seperti ini maka pakai Java." Tapi kadang-kadang ini cuman masalah, "Oh sistem yang saya mau build, udah ada basisnya di perusahaan ini, kalian masuk nih ke perusahaan, kerja di perusahaan X tuh sistemnya udah Java based misalkan. Jadi kalau Anda mau kerjakan, Anda masih tetap harus bikin Java. So itu juga jadi ada motivasinya idealis dan juga praktis, kadang-kadang itu yang terjadi.
So, dengan adanya DDP2, harapan kami kita nambahin konten dari toolbox Anda. Tadinya konten Anda tadi isinya cuma obeng, sekarang kita tambahin alatnya adalah Palu. Dalam hal ini tadinya isinya Python, sekarang kita isi dengan Java. Dan dengan demikian semoga Anda masih punya berbagai tools untuk menyelesaikan problem yang mungkin muncul. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, Python dari semester lalu, ini ada ya tadi di quizzes ya. Sama seperti ketika saya nunjukin potongan program dari, potongan program yang ini ya, yang Java tadi paling depan, Anda kan tahu ini nge-print, ya kan, gampang nge-print. Oke, so we know that there are some simple perintah-perintah simple yang pasti bisa dilakukan dalam bahasa manapun, nge-print. Program itu biasa, kan harus nge-print, nge-prompt lah, ngasih informasi ke user, ini adalah basic thing that any program should be able to do, nge-print. Ini harusnya semoga Anda benar ya menjawabnya. Tadi cuma sebaris ya kalau Python, hello.py dijalankan dia akan nge-print hello Python, seperti itu. Contoh lain tadi, keluar ya tadi Python program ini, kita ngelihat definisinya apa, kita nge-print berdasarkan argumen yang diberikan. Kita nge-print hello something berdasarkan argumen yang diberikan. Kalau argumennya benar ada 2, jadi kan biasanya Python kok hello sih? Python greet gitu ya, sama argumen tambahan. Kalau tepat dia akan mencetak hello argumen. Tapi kalau tidak dia akan mengeluarkan error. Antara 3 ini hanya satu yang akan mengeluarkan yang tepat ya. Ini adalah if. Ingat ya, if conditionals. Kita bisa mengatur alur program kita menggunakan if else gitu ya. Nyabang gitu. Program kita nggak cuma jalan lurus, tiba-tiba dia nyabang. Oh, kalau gini gini, kalau gini gini. Kita punya options. Ini kita mengatur alur program. Gitu ya. Jadi kalau dalam contoh yang tadi kita lihat bahwa hanya grid.py DDP2 yang akan mencetak sesuai yang diinginkan. Yang lainnya invalid number of argument. Terakhir ada Python program ketiga. Wah, ini lebih kompleks, tapi kan Anda sudah fasih semua Python-nya ya. Ada ifs, ada for, looping ya. Kita udah belajar looping. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin program, kita mau mengerjakan sesuatu nggak cuma sekali, multiple time. Dan ini adalah looping. Ini loop, lalu ada if juga. Jadi ada if, ada conditionals. Dan di sini apa yang akan terjadi kalau saya punya ini min py.100, min py100 hehe gitu ya. Kalau yang kiri dia akan ngeprint apa? Random number. Ini kan random ya. Random number 100 kali. Gitu ya. Itu kalau nggak salah jawaban kuisis Anda. Tetapi juga ada kalau saya masukin tidak sesuai dia, itu kan dia maunya number ya, for many times gitu ya. Kalau dia nggak ini dia akan bilang error. Invalid type of argument. Nah, harapan saya dari 3 contoh program Python ini, lupakan sintaksnya. Prinsip-prinsip apa sih yang tadi menjadi poin penting? Nyetak, poin penting. Kirim argumen. If else, conditionals. Looping, control flow. Looping, if, dan juga jenis data. Ini adalah number, maka dia bisa ya for 100 kali. Kalau bukan angka ya dia nggak ngerti itu harus berapa kali. Dan prinsip-prinsip inilah yang ingin kita bawa, kita ingin carry over ke belajar Java. Di Java sama, nanti kita akan belajar nyetak, kita akan belajar if, else, kita juga akan belajar looping, dan kita akan belajar data types. Dan ini adalah hal yang sama prinsip di dalam semua bahasa pemrograman yang harapan saya sih mudah ditranslasikan ke bahasa lain. Pada akhirnya tujuan utama kuliah programming nanti pun di advanced programming pun computational thinking dan bukan bahasa yang ingin disampaikan. Oke, kalau kita lihat program Python yang tadi, secara garis besar, saya tahu bahwa Python pun juga sudah bisa dibuat secara OOP, tetapi secara garis besar, program Python based ataupun program yang konvensional itu sifatnya prosedural. Ini kayak kalau saya lagi nyuruh anak saya ambilin barang gitu ya. Jadi misalnya saya suruh berdiri, ambil mainan, bawa mainan ke sini. Itu kan 3 hal yang harus dikerjakan secara urut ya. Jadi saya nyuruh anak saya nih, balita nih ya, saya suruh berdiri, ambil mainan, bawa ke sini. Itu 3 perintah. Sama kayak kalau kita nyuruh Python untuk mengerjakan suatu program yang prosedural. Ambil angka A,
tambahkan 2, cetak. Diurut kan ngurut ya dia ngerjain ya, dia akan minta angka dulu, dia akan tambahin 2, baru dia cetak. Itu ngurut. Dan ini adalah hal yang paling sederhana untuk kita bisa menceritakan ke komputer untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tes. Kasih dia list of task yang harus dia kerjakan secara urut. Akan tetapi, kita ingin mengubah itu dengan object oriented programming. Saya suka kasih analogi seperti ini. Jika saya mau menyampaikan informasi ke siapa nih? Saya asal sebut nama ya. Erdava nih yang paling atas saya Erdava. Selamat pagi Erdava, selamat siang Deng. Saya izin pakai namanya untuk contoh ya. Jadi kalau saya mau bicara ke Erdava, Erdava, kamu belum submit lab pekan ini, gitu ya. Saya mengingatkan Erdava untuk kumpulin lab gitu ya. Lalu Erdava, oh ya, saya harus submit lab gitu ya. Nah, kalau problem ini mau saya modelkan secara prosedural, itu kan bisa ya saya bilang, saya akan mengingatkan, saya bikin function ya, saya bikin method mengingatkan mahasiswa, terus isi cetak, jangan lupa upload lab misalnya. Lalu Erdava akan respon, oh iya, lalu dia akan melakukan upload lab ke Skele gitu ya. Nah, tetapi ini jadinya nggak reusable kan ya. Nanti kalau saya mau ngingetin Adinda nih, yang berikutnya ada di list saya ada Adinda. Saya mau ngingetin Adinda untuk melakukan hal yang sama, saya harus code ulang dong 3 prosedur yang tadi gitu kan. Sehingga ada keinginan untuk saya modelkan secara kayak dunia nyata. Saya buat suatu universe imajiner di mana ada interaksi yang terjadi antara dosen tadi saya dan mahasiswa tadi Erdava dan Adinda. Dan ada satu lagi objek misalnya tugas lab gitu ya. Sehingga nantinya saya bisa memodelkan objek-objek ini. Ada objek dosen. Dosen tuh bisa ngapain aja sih? Bisa mengingatkan mahasiswa. Bisa ngapain lagi sih? Memberi nilai. Terus bisa ngapain lagi? Ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh dosen. Dosen juga punya properti. Misalnya saya dosen apa? Kuliah DDP 2, bukan kuliah DDP 1 misalkan. Lalu ada objek lain, saya berinteraksi dengan objek mahasiswa. Mahasiswa bisa ngapain aja? Mahasiswa bisa mengumpulkan tugas. Lalu mahasiswa juga punya properti tertentu, NPM lah, angkatan, kelas, dan seterusnya. Dan inilah yang ingin kita lakukan dalam object oriented programming. Kita memodelkan suatu universe bayangan, hayalan, di mana ada objek-objek yang saling berinteraksi, bertukar data, saling mengupdate data, dan seterusnya. Jadi tidak lagi prosedural A lalu B lalu C, tetapi kita memodelkan interaksi-interaksi yang terjadi antara objek-objek apa saja yang bisa dilakukan oleh objek-objek ini, dan itu kita bisa membuat suatu universe bayangan yang seakan-akan dalam dunia nyata, dan harusnya jauh lebih intuitif kita memodelkan apa yang bisa dia lakukan dalam suatu program. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan reusability. Kalau suatu saat nanti saya mau bikin sistem beda lagi, bukan lagi sistem mengingatkan ngerjain lab, tapi sistem misalnya mengundang menjadi asisten dosen. Saya kan tetap perlu objek mahasiswa ya, saya tetap perlu objek dosen. Saya tinggal pakai ulang objek tersebut, lalu saya tambahin kemampuan-kemampuan lain. Dan inilah yang menjadi keunggulan utama dari object oriented programming, karena kita berbasiskan objek, kita bisa gunakan ulang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saya tetap butuh mahasiswa dalam konteks-konteks berbeda, saya bisa modelkan objek mahasiswa yang saya butuhkan. Begitu. Dan ini akan mulai dibahas di kuliah ini mulai dari pekan keempat. Tentu saja OOP kan tidak harus Java ya, Anda juga bisa menggunakan Python, tetapi inilah alasannya kenapa kita memilih untuk menggunakan Java sebagai vessel untuk belajar OOP. Karena battle tested, masih dipakai banyak di dalam dunia nyata these days. Ini nggak usah dihafalin, saya juga nggak hafal, ini adalah sedikit background tentang kenapa Java itu well tested dan sudah lama sekali eksis di dalam dunia programming. Selain itu ada beberapa keuntungan yang ingin kita eksploitasi ya keunggulan Java. Yang pertama dia object oriented, mainly dia object oriented untuk Java. Bikin program procedural pun kita harus bikin satu objek, yaitu objek utama kita satu. Dan itu akan melatih habit yang baik, yaitu reusability dan modularity. Artinya yang tadi saya ceritakan, kalau saya punya
objek, mahasiswa saya bisa pakai lagi. Dan sehingga program saya jadi modular. Nggak ada yang dinamakan reinventing the wheel. Nggak ada satu program udah punya mahasiswa, ntar bikin program lain, bikin mahasiswa lagi. No need. Kita bisa gunakan ulang. Nah, poin kedua itu Java diinterpret. Kita akan kerjakan ini secara langsung ya nanti ya. Java program itu enggak kayak Python di mana kayak kalau Python kan langsung ketik perintah langsung enter jalan ya. Kayak tadi kan print Python gitu langsung enter print hello DDP2 langsung enter jalan. Enggak ya. Kalau untuk Java kita harus bikin satu source code Java. Kita harus compile dulu menjadi bytecode. Bytecode itu untuk dibaca oleh komputer. Nanti bytecode inilah yang di-run oleh komputer menjadi program kita. Mungkin di awal ini Anda akan terkesan, langkahnya tambah banyak deh, saya harus compile dulu. Tapi sebenarnya ini layer of protection buat kita sebagai programmer. Kita dikasih kesempatan salah lebih banyak. Saya coba compile, kalau ada syntax error ketangkep duluan tuh. Jadi begitu udah lewat dari compiler baru kita run, itu less likely ada error. Dan karena kita compile dulu juga, itu membuat Java architecture neutral dan juga portable. Artinya begitu saya udah bikin, lalu saya terjemahkan dia jadi bytecode. Bytecode ini bisa saya pindah-pindahin. Saya bisa pindah sistem, bisa pindah mesin. Yang penting punya Java Virtual Machine, dia bisa running di mana-mana. Kalau Anda iseng Google, what is the difference of Java and Python? Mungkin Anda akan muncul yang pertama kali ini. Python is dynamically typed, Java is statically typed. Ini terkait dengan kalau saya pakai Python, saya tuh nggak usah kasih tahu kan, misalnya saya kasih variabel namanya variabel sama dengan 2, dia udah tahu itu number. Bener nggak? Tapi kalau Java nggak boleh. Dia itu harus kasih tahu, it's an integer, it's a char, it's a string. Saya harus kasih tahu dari awal. Selain itu, Selain itu, kalau untuk Python, kalau saya punya variabel yang tadinya sama dengan 2, yaitu number atau integer, lalu kemudian di akhir program saya butuh ganti dia menjadi string, itu bisa. Java nggak boleh. Ini dia contohnya. Tentang pengaturan variabel. Kalau Python, saya punya variabel 42, that's fine. Tapi nanti di tengah-tengah program saya ganti some variable sama dengan hello world. Boleh? Boleh. Dia dinamis, dia bisa berubah. Python tuh takes context cues. Dia tahu kalau ini adalah angka, dia tahu gitu kan. Lalu dia juga tahu bahwa itu nanti kalau udah nggak kepake lagi diganti dengan string. Itu boleh dilakukan. Oh, Java nggak boleh, dia rewel. Dia bilang, sebelum kamu kasih some variable, saya mau tahu dulu dong some variable itu isinya apa gitu. Jadi dalam contoh ini, sebelum saya kasih tahu ke program kalau some variable nilainya 42, saya kasih tahu dulu, oh dia tipenya integer. Gitu. Dan begitu saya sudah nge-tag gitu ya, ini adalah integer, dia tuh nggak akan mau kalau saya tiba-tiba ubah. Saya ganti deh some variable sekarang string aja, nggak boleh. Dia nggak mau. Si Java ini statis kayak gitu. Dia nggak mau. Nah, kalau kesan pertama Anda, repot. Benar, repot. Saya nggak akan mendebatkan apa kata Anda bahwa ini repot. Betul. Tetapi sebenarnya more rules will help us design a more stable program. Jadi bayangin, Anda kan bikin program kecil biasanya di dalam konteks TP kan tidak besar banget gitu ya. Tapi bayangkan kalau kita bikin program yang scale-nya besar sekali dalam suatu perusahaan. Saya lagi mau nyimpen gaji nih gitu ya. Saya mau nyimpen gaji gitu kan. Saya simpen dengan data misalkan double ya. Ini double ya. Ini contohnya double gitu ya. Saya simpen dalam bentuk double. Gaji sama dengan 10 juta misalnya ya, gitu ya. Terus apakah iya saya mau dalam program sistem perusahaan ini di tengah-tengah program gaji itu bisa di-rewrite menjadi suatu string, hahaha gitu ya. Kan tidak ya, kita maunya dia tetap bernilai. Jadi dengan hal ini dalam you can say that Java ini memang lebih rewel, betul. Tetapi dia juga dia juga kenapa ini tapi dia juga ngejaga jangan sampai informasi yang kita punya itu akan dengan mudah berubah-berubah sepanjang program. Jadi kayak guardrail ya, kayak apa sih, kayak ada yang jagain. Jadi di turunan gitu tuh ada guardrailnya, ada pagar-pagarnya di pinggir, jangan sampai kelewat gitu. Jadi betul Java lebih repot, tetapi dia juga menyediakan kayak security measures yang
Ini jagain kita lebih banyak levels of protection supaya kita tidak melakukan modifikasi yang tidak diinginkan. Terkait tentang jenis-jenis jenis-jenis data type, mohon maaf, ini adalah data type yang dulu kita kenal di Python dan inilah data type yang kita kenal di Java. Kita akan fokus ke primitive type dulu, untuk reference type nanti kita akan bahas baru di OOP saja. Begitu pula dengan comparison operator gitu ya. Nah, ini comparison operator juga hanya bisa dilakukan di Java di primitive type. Nah, ini yang mungkin paling menarik, paling baru ya tentang Java. Kalau Python itu bisa langsung diinterpret, artinya kalau saya nulis perintah kayak tadi, print hello DDP 2, Python langsung ngeprint. Dia nggak perlu melakukan translation apapun. Executed immediately. Sedangkan untuk Java, program harus di-compile terlebih dahulu. Saya harus compile menjadi bytecode, baru saya bisa gunakan dia atau running dia. Akhirnya Anda bisa menggunakan alasan ini. Gitu ya. Ini is a little joke. Programmer kok lagi main-main doang sih di kantor. Anda bisa pakai alasan my code lagi compiling. Makanya saya bukannya nggak lagi kerja, lagi nunggu kompilasi. Oke, apa sih kompilasi? Saya punya suatu source code Java gitu ya. Saya punya suatu program Java. Sebelum saya bisa nge-run dia, saya perlu mengcompile dia. Saya perlu menerjemahkan dia menjadi suatu file .class atau bytecode. Itu bukan buat saya bytecode-nya, itu buat dibaca oleh mesin, gitu ya. Karena itu juga udah nanti coba kita akan lihat .class atau bytecode ini kita nggak bisa baca. At least saya nggak bisa baca ya. Lalu itu udah machine level language, dibaca nanti oleh mesin, oleh JVM, pakai interpreter, baru dia bisa jalan. Oleh karena itu sering sekali dibilang bahwa Java is both compiled and interpreted. Dua ya, tidak hanya compiled dan tidak hanya interpreted, tapi dua-duanya. Untuk memahami proses ini, untuk memahami proses ini kita perlu mengetahui program Java yang sederhana. Kita harus bikin dulu nih program Java kita. Ini adalah potongan code yang sederhana dari Java. Saya akan sorot beberapa poin penting. Satu program Java harus punya kelas, ya, harus punya satu kelas. Lalu suatu kelas itu isinya adalah method-method, boleh lebih dari satu. Kebetulan di sini cuma satu. Di dalam method itu ada statement. Statement itu adalah semua hal perintah yang kita mau suruh program kerjakan. Dalam hal ini cuma satu, yaitu nyetak. Dan di sini cuma satu method ya. Nah, methodnya adalah method main, yaitu method. Kalau saya punya program Java apapun, kelas Java apapun, dia akan mulai eksekusi dari main. Itu adalah tempat pertama dia eksekusi. Jadi yang pertama itu tentang name. Setiap program itu harus punya satu kelas dan name-nya itu biasanya pakai huruf besar, uppercase. Itu konvensi. Harus nggak, Bu? Bikin error nggak kalau nggak? Nggak. But it's good practice. Jadi kita gunakan upper class letter, jadi huruf besar untuk memulai penamaan kelas. Lalu itu untuk menjalankan kelas, Java perlu method. Dan method main itu harus ada. Itu tempat kita mulai eksekusi. Kalau dari main ada method-method lain mungkin. Tetapi yang pertama kita harus punya adalah main. Karena mulai eksekusi program dari main method. Lalu di dalamnya kita mungkin punya perintah-perintah tertentu. Nah, sekarang mungkin ada beberapa hal yang khusus dari Java yang Anda udah mulai lihat nih dari contoh ini. Contohnya adalah, ini apa sih Bu, titik koma? Nah, Java itu semua statement itu untuk mencegah kerancuan harus diakhiri dengan titik koma, semikolon. Mungkin tadi kalau ingat word cloud yang tadi di depan, ada juga yang nulis semikolon gitu ya. Ya, karena itu penting. Nggak ada dia syntax error. Jadi dia perlu menambahkan itu. Selain itu tadi udah disampaikan ya, kita perlu ada kelas. Jadinya kalau kata-kata yang udah reserve gini nggak bisa kita pakai ulang. Dan di sini kita punya beberapa simbol-simbol. Nah, untuk yang ini macam-macam kata-kata keyword-keyword ini saya mohon izin untuk tidak menjelaskan terlebih dahulu, mohon diterima saja dulu ya. Public, static, void, tolong jangan dipikirin dulu ya. Jadi kita perlu pikir pokoknya ada class, welcome, dan ada method main. Dan ada simbol-simbol. Nah, saya punya public class welcome, mulainya di mana? Mulai di sini, di kurung kurawal ini, mulai class welcome,
akhirnya di bawah sini. Saya punya suatu method main di dalam, mulainya di mana? Mulai di sini, berakhir di sini. Saya punya perintah print, apa yang harus di-print? Mulai dalam kurung ini, berakhir di kurung ini. Saya mau ngeprint apa sih? String. Nah, ini adalah print string saya yang ada ditutup dengan kutip ya, itu string ya. Kalau di Python kayaknya kutip 1 ya untuk membatasi string, kalau di sini kutip 2. Lalu setiap perintah harus ditutup dengan titik koma. Untuk daftar resminya saya tidak akan bahas ya dulu di sini, tetapi kita akan coba langsung deh ya. Nah, untuk kompilasi program Java, mohon maaf, untuk kompilasi program Java, ada banyak IDE yang bisa Anda pakai. Eclipse, IntelliJ, NetBeans, katanya sekarang yang lagi populer banget VS Code ya, semua orang suka pakai VS Code. Tetapi dalam demo kuliah DDP2, saya personally, saya ya, nggak tahu dosen yang lain, saya tidak akan gunakan IDE, saya akan gunakan metode old school, terutama di dalam pekan-pekan awal ini karena saya ingin menceritakan apa sih maksudnya compile, apa sih itu bytecode, dan seterusnya. Oke, saya akan coba langsung lakukan ya. Jadi pertama, saya punya, ini jangan dulu, kita buka yang baru aja ya. Kita buka file baru nih ya. Saya akan buat suatu program Java. Ingat, tadi program Java harus dimulai dengan suatu kelas. Saya kasih nama apa nih? My new class, gitu ya. Saya kasih nama baru ya, my new class. Tadi kan saya bilang, kayak saya punya kelas, saya harus kasih tahu mulainya di mana, akhirnya di mana gitu ya. Ditutup dengan kurung kurawal. Awal dan akhir kelas tersebut. Oke. Di dalam suatu kelas Java, saya udah harus punya kelas nih ya. Saya kemudian perlu membuat suatu method. Boleh banyak, tapi minimal saya harus punya method main. Kita tulis ya. Oh, typo, sorry. Oke, gitu ya, ini method saya. Tolong diterima dulu ya yang lainnya. Mohon maaf, saya tidak ingin menjelaskan dulu tentang yang keyword-keyword lainnya. Yang penting dia main gitu ya. Mulainya di mana? Berakhirnya di mana? Saya harus batasi. Seperti itu. Ini adalah kelas saya. Dari sini sampai sini, ini adalah method saya dari sini sampai sini. Di dalamnya, saya maunya apa sih? Saya maunya dia nyetak nih ya. Saya maunya dia nyetak, apa ya misalnya. Ini program Java pertama saya, gitu ya. Oh, sorry, bentar. Oke. Ini adalah Java source code saya. Ini yang tadi ketika kita lihat di PowerPoint ya. Bentar, mana tadi? Nah, ini yang paling kiri, source code.java. Oke. Sekarang saya mau save dia ya. Saya tunjukin. Saya save dulu. Saya save dia bersama dengan semua demo-demo yang lain yang saya punya ya. Saya akan save dia menjadi harus sama dengan nama kelas. My new class. Gitu ya. L-nya kebanyakan. My new class. Saya harus simpan dia sebagai Java source file. Saya simpan ya. Bentar, kita lihat ininya dulu deh. Nah, ini foldernya nih ya. Ini foldernya belum ada nih tadi. My new class nggak ada ya. My new class belum ada. Saya tambahin. Oke, saya save dulu. Nah, di situ. Sekarang ada ya. Ini dia. My new class. Ini adalah Java source code yang tadi ya. Tuh isinya kayak gini ya. Yang bisa dibaca oleh kita manusia. Nah, sekarang kan tadi kalau kita lihat di PowerPoint, step selanjutnya adalah saya perlu menerjemahkan. Saya harus menerjemahkan dia menjadi bytecode. Oke, let's do that. Kita akan terjemahkan dia menjadi bytecode. Ini belum ada bytecode-nya. Saya akan gunakan command prompt untuk melakukan hal itu. Saya akan masuk ke command prompt. Saya masuk ke folder saya ini dulu ya. Saya masuk ke folder saya dulu ini. Nah, ini adalah folder tempat saya taruh semua demo-demo. Saya mau compile my new class. Saya compile dulu. Java itu perintahnya pakai C. My new class dot Java. Enter. Sorry, bukan enter itu 4. Bentar. Compiling dan muncul ya, tuh barusan muncul ya, kelihatan ya. Dia barusan diterjemahkan menjadi bytecode. Coba kita lihat ya bytecode itu apa sih tampangnya. Nah, kayak gini nih. Tadi yang saya bilang, ini bukan buat kita lagi. Ini tujuannya buat program, buat mesin, buat komputer, buat ngebaca seperti ini. Nah, setelah sudah jadi kayak gini, saya akan bisa jalankan Java
my new class. Jalan. Ini program Java pertama saya, gitu ya. Saya zoom in dikit deh biar kelihatan. Nah, jadi, where are you? Nah, itu dia. Nah, jadi di sini kelihatan ya bahwa barusan yang terjadi ketika saya melakukan pembuatan Java source code yang ini, saya compile jadi bytecode nih, yang ini, yang myNewClass.class. Lalu ketika saya panggil dia baru diinterpret oleh mesin lalu dilakukan, dijalankan, gitu ya. Beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian adalah, ini kalau saya kasih nama my new class, saya nggak boleh nih ngasih nama yang berbeda. Misalkan, ini misalnya saya kasih tahu my old class, ya saya biar beda aja ya, saya ganti nama my old class. Ini namanya my old class, filenya namanya masih my new class. Coba kalau saya compile lagi ya, saya compile lagi, nggak boleh. Kelasnya public harus pakai file yang namanya my old class. Oke, kalau begitu saya tahu bahwa saya harus pakai my new class, gitu ya. Oke, saya akan izin hapus dulu nih bytecode-nya. Saya hapus dulu. Apa yang terjadi kalau saya belum compile lalu saya mau maksa jalanin? Nggak bisa. Could not find or load main. Dia nyari main. Ini yang tadi saya bilang ya, main itu tempat dia mulai. Saya nggak nemu. Dia nggak nemu. Maka saya perlu compile dulu. Nah, jadi my new class di sini baru dia bisa menemukan. Itu dia. Ini program Java pertama saya. Karena sekali lagi, kalau source code itu buat saya, buat Anda, buat programmer ngebaca. Buat mesin, dia mintanya dalam bentuk byte. Terakhir, kalau seandainya saya tadi ngedit ya, bukan ini, kan dia. Nih, seandainya saya lupa semikolon gitu ya, itu kan syntax error ya. Itu juga bisa ditangkap sama si compiler. Saya coba compile ya. Dia bilang error. Titik koma expected. Saya harus taruh titik koma. Nah, sehingga walaupun kesannya banyak aturan amat si Java, banyak steps amat si Java, sebenarnya dia tuh ngebantuin kita. Dia akan bantuin kita debugging. Error-error akan ketangkep duluan sama si compiler nih. Kayak gini, dia ketahuan duluan. Sehingga harapannya kemungkinannya lebih kecil kita end up di akhir dengan suatu program yang error-error. Begitu ya. Jadi ini dia nangkep nih kalau ada syntax error. Omong-omong tentang error, nah ada banyak jenisnya, tidak hanya satu. Ya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan error, syntax error adalah seperti ini. Mungkin tadi kalian notice ketika saya bikin kelas, saya bikin main, saya ngenter ke bawah gitu ya, kurung kurawalnya. Nah, karena sebenarnya kalau cuman mau korek doang, kayak gini juga boleh kok bikin kelas, nggak perlu enter-enter, kurung kurawalnya nyampur-nyampur. Cuman kurang kelihatan oleh kita ya, mata kita, siwer kitanya kalau kayak gini. Ini akan lebih mudah dibaca kalau kita pakai kurung kurawalnya di enter seperti ini. Jadinya kita ngebentuk blocks yang cukup distinguish antara apapun yang kita buat. Jadi dalam hal ini bloknya si kelas, ini bloknya si method, main, ini cukup jelas. Oh, mulainya di sini, akhirnya di sini. Itu cukup clear gitu ya. Lalu ada stylenya, boleh nggak di-enter, Bu? Boleh, saya nggak di-enter kan tadi contohnya ini namanya end of line style. Tapi kalau saya pengen nge-enter juga boleh. Yang jelas untuk sintaks sih tidak salah ya, tetapi ada kok beberapa panduan ya, guidelines untuk membuat baca-baca program dengan lebih baik. Apalagi Java itu salah satu keunggulannya adalah reusability. Nah, kalau gitu code yang saya bikin maunya nanti bisa dipakai si ini dong, orang lain kan maunya bisa dibaca oleh teman saya dan seterusnya. Apalagi kalau nanti Anda TP. Harapannya nanti ketika TP1 itu bisa di-reuse di TP2, bisa di-reuse di TP3 dan seterusnya. Sehingga ada baiknya bisa dibaca dan diikuti dengan baik. Kesalahan itu tidak hanya sintaks. Kalau sintaks mah gampang, dibantuin sama compiler, dikasih tahu, oh tadi kurang titik koma, oh tadi kurang kutipnya, dan seterusnya. Sekali lagi ketangkep ya kalau sintaks error oleh compiler. Tetapi kadang-kadang ada yang dinamakan runtime error yang belum tentu ketangkap sama compiler. Contohnya contoh berikut ini. Sintaksnya nggak ada yang salah kok, bener, korek. Sehingga ketika kita compile Java-nya nih, aman.
aman, no problem. Tetapi begitu kita run, kita ternyata melakukan dosa besar kalkulus, divided by zero. Kita nggak boleh ya, nggak bisa, itu kan mathematically nggak bisa. Ini runtime error. Artinya tidak tertangkap ketika compile time, tetapi ketika runtime dia error. Dan yang paling terakhir adalah jenis error yang paling susah, karena sintaksnya benar, dijalanin juga dia jalan kok, tapi mungkin ada yang salah di logic kita merancangnya. Ini adalah error logic, logic error bikinan programmer. Kadang-kadang kita juga salah ya memodelkan sesuatu, misalkan salah nyimpen data type, karena kalau nyimpen misalnya kita nyimpennya nggak dikomain gitu ya, nggak pakai double, kita nyimpennya integer, kan hilang ya, bakal ada rounding ya, bakal ada pembulatan, dan itu kita nggak nyadar sampai kita jalan. Dan itu juga tidak akan tertangkap secara sintaks karena sintaksnya benar. Tetapi ketika dijalankan, dia juga nggak apa-apa dia jalan. Tapi ternyata logiknya agak salah. Dalam kasus ini gara-gara transformasi dari dari Celsius ke Fahrenheit, 9 dibagi 5-nya kan bukan angka bulat ya. Dia kan harusnya berapa tuh, 1,8 gitu ya. Tapi karena ini pembulatan, jadinya dia ngasih angka bulat. Ini bukan jawaban yang benar. Bukan jawaban yang benar, tetapi sintaksnya benar dan dia running logic error. Oke, mohon maaf. Ternyata saya ngomong terus-terusan dari jam 8, keselak juga saya. Oke, dan itu akhir dari intro to Java. Saya rasa cukup waktunya ya.